sebagai Ratnya Paramita, bukan sebuah kebetulan. Ratnya Paramita itu sebenarnya adalah gambaran tentang laku dirinya. Ratnya Paramita itu adalah Dewi juga ya, Dewi ilmu pengetahuan tertinggi. Itu adalah Istadewata, dewa utama yang dikejarnya ketika Kenides masih hidup. Dan setelah Kenides meninggal, arwahnya diyakini bersatu dengan Istadewatanya, sehingga diarcakan sebagai Dewi Ratnya Paramita. Nah, ini yang menjadi sangat penting. Nah, Kenides inilah yang digambarkan di dalam maraton panjang lebar sebagai seseorang yang menarik gitu ya. Kenides, Pararata itu menyebut Kenides itu dengan Atyanta Listu Hayuning Putri Mira ya. Ada kata Listu Hayu ya. Sebelum kata Hayu didahului dengan kata Listu ya. Bahkan ada lagi nanti di sebutan lain Hayu Anulus ya. Kata Hayu cantik ya. Ini adalah anak tunggal. Jadi Pararata menyebutnya dengan ini Sri tunggal, Sirata, anak-anak Sri tunggal. Jadi Pupurwa itu ayah Kenides itu namanya Pupurwa yang menjadi rohaniwan Dastapaka itu ya. Itu hanya beranak tunggal, ontang-anting. Ya, anak ontang-anting perempuan ini adalah cantik ya. Disebut dengan Listu Hayu, Hayu Anulus ya gitu ya. Bahkan Pararata lebih gila-gilaan menggambarkan kecantikan Kenides itu. Kecantikannya itu mengalahkan yang Sasadhara ya. Sasa ya. Sebutan Sasa itu bersinonim arti dengan Sasi, dengan bulan, Chandra dan seterusnya. Bulan. Saking cantiknya, kecantikan Kenides bulannya ya kalah gitu. Cantik ya? Wah, cantik bulannya. Nah, tidak ada apa-apa yang kalah kalau Kenides. Nah, ini menggambarkan perempuan ini memang cantik. Karena itu sampai-sampai dalam Pararata dikisahkan bahwa kecantikan Kenides itu kalau istilah sekarang itu viral, ya, dikenal seantero timur Gunung Kawi, gitu, ya, kenal. Jadi si bunga desa, ya, bunga desanya Pak Demang ini ya, bunga desa Polowijen ini dikenal luas, ya, dikenal luas sampai beritanya itu ke telinga, ya. Ke telinga dari pucuk pimpinan Tumapel, yaitu Aku Tunggul Ametung gitu ya. Sampai kedengaran. Saya melokasikan posisi keraton Tumapel di era Tunggul Ametung itu feeling saya itu adalah di satu bukit yang namanya Gunung Gelap ya, menarik, nama kuno sekarang Gunung Gelap, di seberang timur dari SPBU Kidule Singosari ya. Di dekat perumahan kepolisian itu desa itu Mondoroko. Itu ada satu bukit yang nggak tinggi, kalau dari jalan itu kelihatan. Nah kebetulan Pak saya itu meninggal dimakamkan juga di situ, dan ketika dimakamkan, untuk wakil dan sekitarnya gitu ya, Gunung Gelap. Jadi pastilah ibu kota pemerintahan Tunggul Ametung itu sesuai dengan namanya Akuan. Itu kata kuwu itu bisa kubu ya. Jadi itu adalah semacam kubu. Jadi satu pusat pemerintahan yang dilindungi benteng ya. Dan itu posisinya mesti lebih atas supaya lebih gampang memonitor gerak lawan gitu. Nah nanti ini akan ketemu di mana lokasi dari Baboji, tentu Taman Baboji, di mana Kenides dan suaminya Tunggul Ametung itu berpesiar mesti tidak jauh dari Gunung Gelap. Nanti kita bicarakan. Nah jadi kalau benar bahwa Kenides itu lahir dan dibesarkan, si cantik ini lahir dibesarkan di Polowijen, dan Aku Tunggul Ametung itu berpemerintahan dengan pusat di Gunung Gelap di Mondoroko. Itu berapa kilo sih? Paling kan hanya sekitar 4, paling jauh 5 kilo ya. Jadi berita viralnya itu, berita dari mulut ke mulut. Kalau sekarang berita burung ya.
berita burung dari si cantik Polowijen ya, si cantik Panawidian. Berita burung dari bunga desa Panawidian itu wajar jika kedengaran 5 kilo lebih ke utaranya sampai ke telinganya Tunggul Ametung gitu. Sehingga berdasarkan berita ini ya, dan ternyata berita yang viral itu bukan hoax gitu ya. Jadi bahwa Kendedes itu wanita yang cantik itu benar-benar cantik gitu ya. Nah, nanti kita akan sambung gitu Pak. Tanah yang lebih tinggi dari sekitarnya itu, dari tanah di sekitarnya itu sekarang itu menjadi area makam ya, makam umum Kelurahan Polowijen ya. Dan di tempat-tempat lain banyak jejak-jejak dari masa pra-Islam, dari masa Hindu Buddha, bahkan masa prasejarah itu sekarang keberadaannya itu di area makam gitu. Jadi karena itu kalau ada jejak masa lampau yang kita dapati juga di area makam itu, ini fenomena yang terutama di Jawa itu banyak kita dapati gitu ya. Apakah itu dulu bangunan candi misalnya, bangunan suci, atau dulu pemukiman, atau malah mungkin reruntuhan keraton atau apa, itu sekarang di area makam itu banyak kita dapati. Dan di area makam itu juga ada paling tidak yang mesti kita cermati ya, yang ada tinggal reruntuhan itu ada juga sumber air. Sumber air itu penting ya, penting. Ini salah satu kalkulasi ekologi untuk memilih tempat bermukim. Untuk memilih tempat bermukim itu betul banyu kamu biopo. Ya kalau sekarang bisa ada lihat galon aqua gitu ya, di kusen nanti kirim ke rumah ya. Dulu mau gali sumur zero ya udah memanfaatkan air permukaan, apakah itu sumber air atau sungai, itu jadi penting. Karena itu keberadaan air patut dipertimbangkan, apalagi di Malang. Karena itu kalau mencari pemukiman kuno di Malang gampang. Gula ono banyu di ada sumber di mana. Nah, sekitar itulah ada pemukiman. Nah, kemudian juga yang juga tidak kalah pentingnya itu ada pohon gede gitu ya, pohon besar. Di tempat ini disakralkan. Kalau nebang wedi gitu ya. Kalaupun pohonnya hilang itu karena ambruk dewi gitu, tumbang gitu ya. Mau nebang takut. Wis kerak karo sing jogo gitu ya. Membelah makam itu menjadi dua. Kulon karo wetan gitu ya. Tapi yang padat pemukiman itu lebih banyak yang di timur daripada yang di barat. Nah, beruntung situs yang dihubungkan dengan Kendedes, atau orang menyebutnya dengan Sunan Dedes dan Sumber Hindu itu di barat. Itu barat agak ke selatan, bukan barat tengah. Barat agak ke selatan. Tapi bukan berarti hanya di situ aja, enggak. Saya tahun 90-an 7 kalau nggak salah, kalau nggak 78. Itu ekskavasi, gali di sebelah utara, penggalian dengan teman-teman Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Jakarta, penggalian di sebelah utara Sendang Dedes. Temu struktur. Nah, struktur masih ada di sana. Ada umpaknya juga. Berarti di sekitar Sendang itu ada rumah tinggal gitu. Jadi yang menarik perhatian kita, jadi ini ada Sendang ya, yang Sendang Dedes dan seterusnya itu. Kemudian dari Sendang itu airnya mengalir sedikit ke selatan, yang ketemu lagi dengan sungai kecil ini. Sungainya relatif lurus ya, relatif lurus. Jadi tidak menggok-menggok gitu ya, relatif lurus. Ini menjadi petunjuk kepada kita bahwa parit kecil ini artifisial buatan, gawian gitu ya. Karena itu relatif lurus. Dan parit ini terus ke timur sampai sekitar Arjosari sana ya, sekitar perumahan Blimbing dan sebagainya. Itu dulu kan area sawah-sawah itu ya. Nah, jadi area persawahan yang ada di daerah Polowijen, Merjosari dan itu diairi dari parit ini. Nah, ini parit inilah yang sekarang pas di pinggir yang kita sebut sebagai kalau di ini kan rintisannya Pak Tembang itu ya, KWB itu. Waduh, selamat sugeng kan Pak Dalang. Aduh, Pak Dalang. Ya, nah ini Pak Asardi, ini ada Ardi gitu. Monggo. Jadi ya saya udah lanjutkan Mas Ardi ya. Nah, jadi parit ini sangat penting ya. Parit ini sangat penting. Ya, sangat penting. Sampai sekarang, sayang sawahnya hilang kan. Sawahnya habis itu ya. Yang masih ada sawah itu kebetulan di utara sedikit dari parit ini, di KWB atau di timurnya atau sedikit baratnya. Saya pesen ojo dintek nere sawahnya. Jadi supaya orang masih lihat bahwa dulu ada kawasan agraris di Polowijen. Dulu ya, kalau satu saat itu kawasan agrarisnya entek, paling tidak beberapa kedok sawah itu masih gitu ya. Nah, inilah yang
saya duga Parit inilah yang Suwaki Panawidyan yang disebut-sebut di dalam prasasti apa itu Kanuluhan B. Berarti walaupun Parit 3 Parit kecil ya sekarang, itu umurnya sampai milenium, 1 milenium 1000 tahun. Tapi dijogor ya, ojo diulur kayak ini penting gitu ya. Nah ini nanti jadi air salah satu pemasok dari Parit ini adalah air yang dari sumber air ini. Oleh karena itu sumber air ini sangat penting bagi para pemukim di sini. Kalau kering, wah ini jadi berapi. Karena itu Pak Wido tadi kan sempat menyinggung. Jadi Bu Purwa itu sempat mengeluarkan sapata, mengeluarkan kutuk ya karena kesalnya terhadap warganya, karena nggak mau membantu ketika anaknya dilarikan ke Golongan itu mengeluarkan sapata, dan sapatanya muga asata ya. Semoga asat ya, semoga kering banyu pangangsone. Banyu pangangsone, banyu air tempat untuk mereka ngangsu. Dan kalau dulu orang ngangsu itu ya di sumber ini. Sumber itulah yang kemudian disebut Sendang Dedes atau sumber Windu itu. Oleh karena itu kalau sekarang itu nggak ono sumur itu sejarah hilang gitu. Saya terus terang sangat menyesal ya ketika direklamasi itu ya. Itu menghilangkan sejarah itu. Bahkan kutubnya itu berkaitan dengan, tapi dengan hilangnya sumber ini berarti kutubnya Ibu Purwa itu macam manjur ya. Terbukti manjurnya. Buktinya ya hilangnya ini ya. Muga asap, tapi asapnya itu butuh waktu 1 milenium. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa ini penting ya. Nah, disinilah yang adalah para raton itu mengisahkan ini sebagai semacam geographical setting. Jadi geografi, latar geografi dari tokoh yang kita bicarakan, yaitu Dedes yang merupakan putra dari seorang Buddha Stapaka, rohaniawan Buddhis yang namanya Purwa ya. Purwa yang tadi kalau dikaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wido itu menarik ya. Jadi memang ada disebut sebagai sebuah semacam pemerintahan itu ya, yang namanya Parwa ya. Parwa itu bisa berarti bagian ya. Jadi kalau kita lihat Kadiri ketika masih berkuasa itu kekuasaannya luas ya. Di wilayah kekuasaan luas itu ada negara-negara bagian, pasal ya. Pasal yang biasanya pemimpinnya itu bukan raja tapi hanya disebut haji gitu. Karena itu ada haji Wurawali gitu ya. Itu bukan berarti sudah melakukan ibadah Islam yang kelima di tanah suci Arab, itu bukan. Haji itu sebentar untuk penguasa daerah. Nah, memang di masa akhir Kadiri ketika sudah mulai chaos ya, pemerintahnya sudah mulai kacau itu, kerajaan-kerajaan bawahan itu banyak yang kemudian memproklamirkan diri, entah itu sebagai kerajaan yang memproklamirkan diri otonom atau paling tidak semi otonom. Itu ada di timur dan timur ya, timur selatan dan barat selatan. Timur selatan itu di timur Gunung Kawi, daerah Malang itu. Barat selatan itu di daerah Ponorogo Selatan. Karena itu ada, kalau kita lihat prasasti di Desa Bedingin, prasasti apa itu di Ponorogo Selatan itu di dalamnya juga menyebut tentang adanya kerajaan kecil yang ada di Ponorogo yang kayaknya merupakan kelanjutan dari Wengker yang kemudian memproklamirkan diri lepas dari Kadiri. Bahkan Kadiri masih ada. Jadi konflik politik itu kan berkepanjangan. Karena itu daerah-daerah di selatan dan timur ini merupakan daerah yang menjadi ajang perebutan konstituen. Jadi kerajaan-kerajaan memerdekakan diri itu mencari pengaruh. Tapi Kediri juga menjadi pengaruh di situ. Karena itu Kertajaya Pak Wido itu menebar prasastinya. Wes ini kan kayak menjelang pilkada itu ya seperti biarpun nyalur hubungan opo itu jembatan Sumbang, lalu kali desa Sumbang itu. Prasasti Kertajaya itu berjibun gitu ya. Menyebar di berbagai desa mulai dari Blitar, Tulungagung, Kediri. Ini dalam rangka apa? Supaya Kertajaya itu mendapatkan basis konstituen di situ. Di senang-senang nih, tak kayak hadiah dukung aku lah, nyoblos aku dan seterusnya. Nah, semacam begitu. Jadi semacam itu ya, cara-cara politik semacam itu ya enggak sekarang aja biar dia bodoh aja gitu ya. Bentuknya beda. Jadi salah satu fungsi SIMA itu adalah fungsi untuk memperkuat posisi diri. Nah, tadi yang dikatakan Pak Wido itu saya kira cukup masuk akal. Jadi memang kalau kita lihat dari keterangan dalam prasasti Sukun ya, di dalamnya memang menyiratkan tentang adanya seorang rohaniawan, tapi latar sebelumnya itu adalah penguasa. Gitu. Kalau resi itu adalah raja resi. Gitu. Jadi ada resi itu macam-macam, ada dewa resi, ada resi saja, ada raja resi. Jadi raja penguasa yang sudah lengser ke Prabon misalnya, atau lengsernya itu karena memang sudah tua atau dilengserkan karena kalah perang itu kemudian juga akhirnya begawan.
ya apa nama Dito, ya. Nah, jadi oleh karena itu muncul sebutan misalnya apa itu Raja Resi dan seterusnya. Ada kemungkinan penguasa di Parwa itu semacam itu. Ya, awalnya hanya berkuasa di sekitar daerah timur Gunung Kawi. Tapi kan ada tanah yang tak bertuan. Tanah yang tak bertuan itu Blitar Selatan, Tulungagung Selatan, dan Trenggalek Selatan. Sing duwe gak jelas. Itu kan di sebelah selatannya Berantas, utaranya Gunung Kapur Utara. Ini yang jadi ajang karena tanah tak bertuan menjadi rebutan dari dua penguasa yang berkonflik. ya itu ya. Baik, jadi saya kira sedikit aja. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Wito itu memberikan gambaran kepada kita bahwa ada gerakan yang pada masa Kadiri akhir di timur Gunung Kawi itu untuk melepaskan diri dari kekuasaan Kadiri. Karena itu buru-buru Kadiri mencoba untuk menempatkan lagi penguasa utamanya di daerah timur Gunung Kawi, yaitu Tunggul Ametung. Nah, nanti konflik itu sebenarnya antara keturunan dari Opusan ini dengan Tunggul Ametung sebagai underbow-nya Kadiri. Saya kira itu nanti akan kita lanjutkan. Terima kasih. Oleh Pak Wito itu menurut saya tantangan ya, tentang kemungkinan adanya satu pusat satu pusat pemerintahan yang merupakan Opusannya Kediri, itu menarik gitu ya. Saya justru jadi ingat ini Pak Wito, di sebelah utara Pulau Ijen, sebelah selatan Bali Asdosari, itu ada sungai, nggak gede sungainya tidak besar, tapi sungai itu curang, ya, dan jenengnya apik, ya, namanya menarik, Kali Mewek, Kali Mewek, ya, Kali Mewek. Jadi ada Lor Mewek, ada Tidur Mewek, itu yang di tengah bermewek-mewek itu ya, lamine mewek-mewek. Desa Mondoroko, dan nama Mondoroko itu menarik ya, itu nama yang Sanskrit ya, Mandaraka, dan itu di cerita-cerita pewayangan muncul, artinya sebagai nama itu nama kuno gitu ya, sebagai nama adalah nama kuno. Nah, ini yang perlu kita cermati ya. Kedua-duanya, kalau Mondoroko itu sebenarnya lebih dekat-dekat dengan lerengnya Arjuna ya, daripada lereng Gunung Kawi ya. Lereng Gunung Kawi agak ke selatan lagi. Pulau Ijen itu ya Gunung Kawinya, tapi kabur lereng Gunung Kawi, lembah timur Gunung Kawi yang paling utara. Nah, baik. Apakah yang menjadi garis demarkasi antara dua kekuatan yang beroposisi itu adalah Kali Mewek? Nah, jadi Balai Asdosari sebagai desa lama itu tidak hanya sebatas Balai Asdosari sekarang, mungkin arealnya ya sampai ke wilayah Pulau Ijen atau wilayah yang ke sana. Nah, apakah Purwa ini adalah rohaniawan, tapi sekaligus dia punya telah ya, punya telah penguasa-penguasa terdahulu ya. Jika benar demikian, berarti di timur Gunung Kawi itu sebenarnya ada ragam penganut keyakinan, penganut agama ya. Purwa itu adalah salah satu penganut agama, yaitu Mahayana Buddhisme. Walaupun Mahayana Buddhisme itu tidak sangat besar ya, sangat banyak penganutnya kalau dibandingkan Hindu Siwa, khususnya Siwa Siddhanta itu memang dominan ya di Jawa, di Bali itu Siwa Siddhanta dominan. Nah, Buddhisme ada. Nah, Buddhisme itu masuk ke Jawa bagian timur itu mulai agak marak awal itu dari masa Pusendok. Jadi ketika Pusendok itu Buddhisme juga ikut masuk ke Jawa Timur. Sebelumnya lebih banyak berkembang di Jawa Tengah ya, dari kerajaan Mataram yang berpusat di Jawa Tengah, Cilindra dan seterusnya. Tapi yang menarik pada masa pemerintahan Sendok ya, pemerintahan Guru Sendok yang pusat pemerintahannya Mataram digeser dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Di era pemerintahan Sendok itu kitab suci Buddhis, Mahayana Buddhisme, yaitu Sang Hyang Mahayana itu diterjemah dari Sanskerta ke Jawa Kuno. Ini menjadi petunjuk kepada kita bahwa penerjemahan ini memberikan gambaran penganut Buddhis itu juga sudah mulai masuk ya. Kalau enggak ya biarkan aja dalam bahasa Inggris, kalau teks itu ya, buku itu kalau sudah terjemah bahasa Indonesia kan, pengen akeh sih, pengen mojo gitu ya. Nah, ini menjadi petunjuk kepada kita bahwa jumlah penganut Buddhisme sudah mulai tumbuh di Jawa Timur, termasuk di timur Gunung Kawi. Nah, prasasti sukun ya, prasasti sukun dengan era-era Dedes itu hanya tidak sampai satu abad. Tidak sampai satu abad. Era-era Dedes itu ya, kelahiran Dedes, kelahiran Angro, itu kan 1190-an akhir. Ya, kalau 1200 awal. Jadi
ini hanya berjarak beberapa dasawarsa, oleh 2-3 dasawarsa. Oleh karena itu prasasti Sukun, nanti prasasti apa? Kalau orang seringkali juga menyebut dengan prasasti Pamotoh ya, tapi saya sering juga menyebut dengan prasasti Ukir Negara atau prasasti Marinci. Itu informasi-informasi yang sangat penting untuk menyingkapkan tentang bagaimana kesejarahan transisi dari Kadiri ke Tumapel gitu. Jadi sebelum deklarasi Tumapel sebagai kerajaan yang otonom di bawah Angrok, dan nanti Tumapel menjadi kerajaan yang otonom lagi lepas dari Kadiri, bahkan Kadiri terkalahkan, ini didahului dengan berita-berita itu, sehingga apa yang disampaikan Pak Ludet itu menjadi penting. Artinya termasuk mencari kemungkinan kira-kira garis demarkasi itu di gitu ya. Nah, garis batas kekuasaan yang bermusuhan ya, berlawanan itu sangat boleh jadi itu kali, sungai gitu ya. Nah, kebetulan juga ada sungai ya yang mengalir timur barat. Di situ kan timur barat, dari timur menuju ke barat, nanti terbelok kali Mewek itu kan kemudian belok ke selatan ya, dari utara ke selatan, terus tempurannya di Kalisari kalau nggak salah ya. Kalisari nanti terus ke selatan lagi sampai ketemu dengan itu di Pulau Bedah, dan itu mana ya sampai ketemu Berantas dan seterusnya ya. Nah, jadi ini saya kira PR ke depan untuk lebih melakukan lacakan baik di sekitar daerah Polowijen atau tetangga seberang utara sungainya, yaitu Balai Arjosari ya. Ini penting ya. Terus kemudian ke utara, terutama sekitar Gunung Gelap yang saya katakan tadi, Mondoroko dan sebagainya, itu penting artinya. Nah, saya kembali kepada Dedes ya. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, bahwa ada jejak-jejak masa lampau di Polowijen ya, tadi sudah saya singgung. Pernah ya, yang awal ditemukan di sana itu yang sempat rame ya oleh warga, itu kemudian disucikan juga, itu adalah Watu Kenong ya. Jadi kalau di daerah Kulonan, apa itu di Kulonan yang sini maksudnya apa, Trogomas, Ketawang Gede, itu sebutannya Watu Gong. Tapi yang semacam itu khusus untuk Polowijen itu nyebutnya kok Watu Kenong. Itu ya mirip dengan sebutan benda seperti itu di daerah Bondowoso. Ya, di Bondowoso sebutannya Watu Kenong juga. Tapi terlepas apakah sebut Kenong atau Gong atau Bonang, itu semuanya menunjuk pada benda yang berbentuk melingkar dan ada penjunya. Penju itu tonjolan itulah. Tonjolan itu. Kalau istilah Mas Ardi, melingkar terus ada tonjolan itu namanya puting. Nah, jadi bentuknya seperti waditra, alat musik ya, alat musik. Nah, di Polowijen sempat ketemu sebuah. Nah, legendanya ini menarik. Legendanya itu adalah alat musik yang dikutuk menjadi batu. Nah, ini malin kondangnya Polowijen itu. Ada sesuatu yang logam kemudian dikutuk menjadi batu. Dan ini terkait dengan kisah. Nah ini, jadi terkait Dedes itu dengan demikian sumber datanya tidak hanya sumber data tekstual. Pararaton itu kan tekstual, ya. Tapi ada juga oral kan. Cerita lisan oral yang berkaitan dengan Dedes. Nah, saya tidak tahu apakah ini merupakan cerita oral yang muncul belakangan, yang mengembangkan Pararaton, atau jangan-jangan cerita oral yang penulis Pararaton itu nggak kancerit orang nyatet ini gitu. Ini ya. Nah ini jadi ada oral itu yang saya sebut sebagai oral atau cerita lisan pra Pararaton dan pasca Pararaton terkait dengan Dedes. Ya, terkait dengan Dedes. Nah, di dalam cerita oral yang sebelum Dedes itu menjadi istri Tugalaketum, sebenarnya sudah ada laki-laki yang sudah lebih awal untuk meminang Dedes, yaitu Joko Lolo. Nah ini legenda Joko Lolo inilah yang terkait dengan yang disebut dengan Watu Kenong tadi. Jadi seperti alat musik berpenju ya, yang kemudian tapi bentuknya batu. Nah, bahkan pernikahan itu Joko Lolo itu dari Dinoyo, dari barat, sementara Dedes itu di timur, di Polowijen. Jadi arah-arahan pengantin itu bergerak dari arah Dinoyo, hanya sebut Dinoyo, tepatnya Dinoyo yang mana juga tidak begitu jelas. Dari Dinoyo menuju ke Polowijen, bahkan sudah diiringi dengan tetabuhan, ya, tetabuhan. Nah, tapi celaka bahwa ketika Joko Lolo sampai di Polowijen, ternyata
penyikapannya jadi beda dengan sebelumnya. Dipikir lamaran langsung pernikahan, ternyata ada prasyarat lagi bahwa Joko Lolo bisa diterima sebagai sebagai istri dari Joko Lolo, istri dari Joko Lolo, atau Joko Lolo menjadi istri dari Ken Dedes apabila, nah ini kisah yang sebenarnya satu genre dengan kisah-kisah lain, yaitu uji kesaktian. Asal Joko Lolo berhasil membuat sumber air dalam semalam. Nah ini kan kisah-kisah, ini kan jadi Tangkuban Perahu dan sebagainya. Itu muncul di berbagai, termasuk Little Tangkuban Perahu itu, kisah Tangkuban Perahu kecil kayak yang di Tangkuban Perahu itu muncul di Pulau Wijen. Dan Joko Lolo hampir berhasil. Lagi-lagi menggagalkannya sama, Jago Kluruk dan seterusnya itu, Nabo Lesung dan sebagainya, yang harusnya itu sudah berhasil dan belum sampai pagi karena siasat itu akhirnya gagal dan Joko Lolo marah besar sehingga perangkat gamelan yang sudah siap untuk ditabuh esok paginya itu ditendangi. Nah termasuk yang ditendang itu adalah alat musik berbencu, itu ditendang, dikutuk menjadi batu. Bahkan petaka pada Ken Dedes bahwa Ken Dedes nanti akan menghadapi cobaan yang besar, itu menurut legenda inilah itu karena kutuk Joko Lolo, gitu ya. Jadi ini yang tidak terwadai kisah ini pada para raton. Ada juga yang tidak terwadai pada para raton, tapi muncul di oralnya Pak Wido. Itu justru Ken Dedes tuwek. Ken Dedes tuwek, artinya Ken Dedes yang sudah berusia tua. Yang menjadi pertanyaan, kalau kita mencermati para raton, Ken Dedes tuwek ya apa sih? Para raton kok tiba-tiba tidak cerita nih meninggalnya ya apa dan seterusnya. Nah itu kan sampai Ken Dedes, kisah tentang Ken Dedes para raton itu hanya sampai setelah suaminya meninggal, angkrok karena dibunuh oleh, dibunuh oleh anaknya sendiri tapi beda bapak. Nah setelah itu Ken Dedes sering cerita. Nah ketika ada kekosongan di sumber data teks ini, justru di sumber data oral berkembang, ada, dan tapi itu sudah sangat samar-samar. Karena itu ini mesti segera ditulis karena penuturnya di Pulau Wijen mungkin nggak tahu ya masih ada penuturnya apa enggak, tapi saya sempat ketemu penuturnya. Kalau tidak, moga-moga apa yang saya tuturkan itu masih diketahui oleh teman-teman sehingga paling tidak ikut mengabadikan ya. Jadi menurut penuturan ini dikatakan bahwa ketika Ken Dedes itu, Ken Dedes kalau orang pada enak ya, wong ayu, dirabi, penguasa, tunggal metung. Nah penguasanya mati, dirabi maneh penguasa maneh. Jadi mulya ngono lah. Tapi kita juga perlu tahu bahwa dibalik posisinya sebagai istri penguasa, ya, dibalik kegelimangan harta dan benda itu, kalau saya menyebut ada tragedi asmaranya, gitu ya. Tragedi asmaranya tragis. Karena apa? Kalau kita mengikuti para raton, Ken Dedes itu sebenarnya dia terpaksa menikah dengan Tunggul Ametung karena pernikahannya itu lewat apa yang disebut dengan kawin lari, gitu ya. Nah, ini sekaligus menjadi petunjuk kepada kita bahwa tradisi kawin lari itu tidak hanya kita jumpai kalau sekarang kan di Lombok, kawin lari di Lombok, gitu ya, di Bali, di Jawa juga ada para raton merekam itu. Jadi memang ada banyak model pernikahan. Selain model pernikahan yang biasa, yang lazim, ada juga model pernikahan yang disebut dengan kawin lari, di mana pihak laki-laki itu mencuri pihak perempuan, mencuri pihak perempuan tanpa sepengetahuan keluarga, walaupun nantinya akhirnya keluarga mengetahui dan kemudian diselesaikan secara kekeluargaan. Itu kawin lari. Ada juga kawin yang lain itu dengan apa? Dengan istri rampasan. Jadi istri itu karena rampasan. Ini istri rampasan. Dan banyak istri rampasan itu. Jadi kalau saya memenangkan dengan penguasa yang tertentu yang saya berhasil kalahkan, maka bisa istrinya, bisa anaknya, atau bahkan dayang-dayangnya yang moncer itu bisa ikut diambil, ya, ikut dijarah. Karena itu muncul sebutan stri jarahan, ya, stri jarahan, gitu ya. Jadi
aksi penjarahan itu kalau sekarang kan jarah tubuh dan sebagainya, enggak, dulu ya jarah istri juga. Istri jarahan, dijarah ya sama, istri jarahan. Tapi ada juga salah satu contoh istri jarahan itu adalah Roro Medut. Roro Medut kan istri jarahan karena Mataram ekspansi ke Pati. Salah satu yang dijarah itu kalau ada perang perintahnya 3, jarah kekuasaannya, jarah harta bendanya, jarah wanitanya. Ya itu ya, jarah wanitanya. Jadi itu 3 yang layak dijarah gitu ya, layak dijarah. Jadi monggo pilih yang mana gitu. 3-3-nya atau salah satu di antaranya gitu ya. Baik. Nah kemudian ada satu lagi yaitu istri teriman. Istri teriman ya. Jadi saya pakai dulu, nanti bosan tak terima nih gitu ya. Roro Medut kan sempat diterima kan dari apa itu Sultan Agung kepada Tumenggung Wiroguna. Nah, tapi lumayan loh, masih terima kan Roro Medut gitu ya. Nah, baik, ini adalah macam-macam. Nah, pada kasus Kededes itu sempat mengalami 2 ya, mengalami 2 istri jarah apa kawin lari dan nanti adalah istri jarahan itu ya, kawin lari dan istri jarahan. Ketika dijadikan istri dari Tunggal Ametung itu kawin lari, pernikahannya adalah kawin lari. Bu Purwa sedang tidak ada di tempat ya, Bu Purwa sedang tidak ada di tempat ketika Tunggul Ametung itu mendatangi Panawijen karena viral berita kecantikan Kededes itu, dan betul ternyata apa yang diviralkan cantik, apa yang jadi berita burung itu cantik, apa yang diistilahi dengan apa listu hayu tadi ya, atau hayu anulus itu ternyata benar, sehingga akhirnya tanpa ada orang tuanya pun Kededes akhirnya dibawa ya dari Panawijen ke pusat pemerintahan keakuan Tumapel. Berarti dengan demikian pembawa larinya itu dari selatan menuju ke utara. Jika betul ya, jika betul Panawijen itu adalah Poluwijen dan Tumapel itu berpusat di sekitar Gunung Gelap di Mondoroko, berarti itu sebenarnya tidak terlalu jauh ya, paling hanya dibawa lari itu sekitar 2-3 kilo. Jadi tidak, berarti kawin larinya tidak termasuk pada kategori kawin lari maraton. Di tempat, dan menurut informasi yang didapat anaknya dibawa lari oleh penguasa Tumapel yaitu Tunggal Ametung. Sementara warga di sekitarnya, yaitu di sekitar kuburan Poluwijen yang kalau sekarang tadi kan saya gambarkan ya, areal pemukiman itu ya sekarang yang di sekitar makam Poluwijen yang saya arsir merah ini ya. Warga di sekitar yang saya arsir merah itu tanpa memberikan pertolongan untuk mencegah kawin lari yang dilakukan oleh Tunggal Ametung. Dan kalaupun memberi pertolongan, ingin memberi pertolongan, mungkin juga nggak berani. Tunggal Ametung tentu tidak datang sendirian, bawa forrider, bawa satpol pp dan sebagainya kan gitu ya. Kan tidak bakal berani. Oleh karena itu memilih diam. Inilah yang menyebabkan Bu Purwa marah dan mengeluarkan sapata, mengeluarkan kutukan. Kutukannya adalah seperti yang saya katakan tadi, semoga asata bumi pangangsone. Semoga asata itu dari kata asat ya. Sat itu kering. Semoga kering banyu pangangsone. Air tempat di mana mereka ngangsu. Ya gitu. Banyu pangangsone. Nah, tempat di mana mereka ngangsu itu adalah Sedang Dedes dan Sumber Windu. Jadi keringnya, ya, kalau tadi saya katakan lagi ini Sumber Windu nih, gak ono, wah manjur, kutukannya Bu Purwa. Kalau sekarang sumbernya tambah gede, berarti kutukannya Bu Purwa itu udah manjur, gitu ya. Nah itu, jadi sekali lagi bahwa inilah yang sebenarnya justru menjadi petaka. Kalau asat banyu pangangsone, tempat itu sumber itu kan jadi gantungan. Iya toh, orang-orang mendapatkan air bersih itu dari situ. Kalau kemudian itu dikutuk kering, mereka dapat air dari mana? Ya, karena PDAM belum ada waktu itu, Aqua Galon belum ada, gitu ya. Nah, masih bergantung ke situ, ya. Nah ini kutukannya ya. Jadi sekali lagi bahwa yang kesedihan yang pertama itu sebenarnya adalah kesedihan ketika Kededes itu kemudian dikawini lari oleh Tunggul Ametung yang tidak didasarkan atas
cinta kasih ya. Tapi yang menarik perhatian kita bahwa kendati pun semula itu merasa terpaksa, tapi pada akhirnya Ken Dedes juga realistis terima kenyataan bahwa suaminya yang menikahinya dengan kawin lari itu mesti ya dikasih, dicintai, apalagi sudah hamil ya. Nah, ini tergambar bahwa para relawan juga memberitakan tentang kehamilan Ken Dedes dengan ayah Tunggul Ametung. Ini bukan yang nantinya akan melahirkan si jabang bayi ini adalah Anusapati. Kalau ada yang mengatakan Anusapati sebenarnya anaknya Angrok, enggak, karena sudah hamil sebelum ketemu Angrok gitu ya. Jadi itu memang murni kehamilan dengan Tunggul Ametung. Saya juga, tapi tidak berani jamin murni betul aku udah melok ngiceng nih. Nah gitu, gitu. Nah baik, saya lanjutkan lagi ya. Nah bahkan yang menarik perhatian kita, ketika Ken Dedes itu hamil muda, kalau wong Jawa itu meteng nom ya, meteng nom itu biasa ya. Suami mesti memanjakan istri ya, ketika istri hamil muda. Kalau jaluk diantarkan ke tempat tertentu, ora wani, lek gak ngantar nih. Nanti kalau gak ngantar nih, itu kan ngidam ya. Engko anake lain duwe terus ngileran. Nah itu ya. Karena semacam ada mitos wajib untuk menuruti permintaan istri ketika hamil, apalagi hamil muda ya, anak pertama. Nah, Ken Dedes meminta untuk diajak berpesiar. Jadi istilah yang digunakan itu adalah cangkrama, ya, cangkrama atau sukan atau kasukan. Jadi dari kata suko itu senang, bersenang-senang. Cangkrama itu sekarang menjadi cengkrama, bercengkrama. Itu artinya berpesiar, pergi ke suatu tempat, ya, ke satu tempat untuk bersenang-senang, untuk berpesiar. Nah, tempat di mana Ken Dedes dan suaminya, yang ketika itu Ken Dedes hamil itu dan suaminya datang itu adalah ke suatu taman yang disebut dengan Baboji, ya, ke suatu taman yang disebut dengan Baboji. Bahkan digambarkan di dalam Mahabharata perjalanan dari tempat tinggal Tunggul Ametung, pusat pemerintahan Tunggul Ametung ke Baboji itu mengendarai satu kendaraan yang disebut dengan gilingan. Apa itu gilingan? Ya, jadi tidak disebut dengan rata. Rata itu sebutan untuk kereta, tapi sebutannya adalah gilingan. Gilingan itu digunakan untuk menyebut pedati yang beroda kayu tapi 4, rodanya 4. Nah, roda kayu yang bulat itulah yang mengingatkan kita pada apa yang sekarang disebut dengan gilingan, gitu ya. Jadi mengendarai pedati, ya, mengendarai pedati. Nah, oleh karena yang kendaraan yang digunakan itu pedati, bukan bis malam. Kalau bis malam mungkin pesiarnya kan bisa ke Borobudur, ke Ratu Boko, itu enggak, mesti dekat. Nah, oleh karena itu mustilah Baboji dengan tempat tinggal Tunggul Ametung itu enggak boleh terlalu jauh, karena naiknya pedati. Beda kalau misalnya harus dengan kereta perang itu mungkin bisa menempuh jarak 15 kilo, 30 kilo. Ini pedati ya, jadi tidak terlalu jauh. Dan kalau Baboji itu kemudian kalau pusat pemerintahan Tunggul Ametung, yaitu keakuan Tumapen itu ditempatkan di Mondoroko, ya, di Gunung Gelap, dan Baboji itu ditempatkan di sumber air. Karena ada 2 sumber air sebenarnya di situ. Ini yang punya Mas Ardi ini, yaitu Watu Gede, dan satu lagi yang pabrik jahe itu loh Mas. Ya. Nah itu. Nah ini kita belum clear betul. Apakah apakah Baboji itu menunjuk Balikambang atau Watu Gede? Nah ini masih terbuka kemungkinan. Kedua-duanya dekat. Kalau Balikambang itu belakangnya ya, timurnya ya. Kalau selatannya Mas. Selatan. Ya. Selatan dan utara. Oh, jadi Balikambang itu selatan dari Gunung Gelap ya. Gunung Gelap itu buah-buah itu utara. Tapi kalau Watu Gede itu memang agak ke utara lagi ya. Ya. Kita jejak-jejaknya yang sekarang jelas, yang saya jelas masih tinggal jelas itu memang Watu Gede ya. Tapi yang Balikambang itu bukan tidak ada struktur pagar struktur kolam, masih ada. Tapi sayang sekali beberapa sudah terlambat ya, keumukan dan seterusnya. Tapi itu gede ya. Artinya saya tidak menghakimi salah satu,
terbuka kemungkinan di antara keduanya, itu monggo, keduanya masuk akal. Artinya bahwa tempat untuk bercengkeramanya atau untuk kasukannya itu adalah di Boboji. Nah, justru peristiwa yang penting itu ketika di Taman Boboji, ya. Ketika di Taman Boboji inilah pertama kali Anggrok itu bertemu dengan Dedes. Pertama kali Anggrok itu bertemu dengan Dedes, pertama kali. Nah, mungkin tidak sengaja ya, jadi tidak karena sudah menunggu kabar terus Anggrok lalu kebirit-birit ke Taman Boboji untuk bisa ketemu Ken Dedes, tidak. Ini serba kebetulan. Anggrok bertemu dan serba kebetulan lagi ketika Anggrok bertemu dengan Dedes, posisi Dedes sedang turun dari gilingan, ya, turun dari gilingan. Jadi kalau gilingan itu tinggi ya di sini, maka kalau turun seorang perempuan, maka mau tidak mau kainnya tersingkap, ya. Dan sejak dulu seperti halnya sekarang, pertemuan antara kain sisi kanan dan kain sisi kiri itu ketemunya di tengah, ya, ketemunya di tengah. Tempat pertemuannya itu di tengah. Bahkan tempat ketemuan dua tepian kain yang di tengah itu juga sudah dilengkapi dengan apa yang dalam bahasa Jawa Baru disebut dengan wiru. Karena itu kalau Bapak itu nanti bisa lihat, itu ada pecahan arca dari era Singasari lengkap dengan motif bias kawung, itu ada pecahan arca di tiap lampu itu. Itu ada sampurnya juga, kanan kiri ada sampurnya dan depannya itu mesti ada wiru. Nah, wiru pada zaman dulu itu juga kalau melangkahnya terlalu lebar, itu belahannya itu munggah, tidak hanya sampai betis, tapi bisa di atas betis, sampai bisa di pangkal paha. Nah itu, karena dugaan saya, karena ini padati ya, jarak antara tanah dengan geladak padati itu cukup tinggi, sehingga menjulurkan kakinya itu full. Ya, inilah yang menyebabkan singkapan kain itu sampai ke pangkal paha. Dan inilah yang diketahui oleh Anggrok. Ini berkah bagi Anggrok karena dia melihat ada pancaran sinar yang istilah Pararaton itu adalah terpancar dari, ini istilah dari Pararaton ya, terpancar dari rahasia, ya, rahasia. Nah, kata rahasia itu sampai sekarang masih dikenal dalam yaitu menjadi dalam bahasa Indonesia menjadi rahasia, ya. Jadi karena itu kelamin atau kemaluan itu kan sesuatu yang rahasia sehingga perlu ditutupi. Nah, dalam Pararaton tapi yang versi serat, bukan versi gancaran, dalam versi prosa tapi dalam versi serat, istilah yang digunakan itu bukan rahasia tapi wawadinya, ya, wawadi, ya. Jadi sesuatu yang wadi, ya, wadi. Nah, jadi Pararaton yang gancaran, yang prosa itu menggunakan istilah rahasia, sedangkan Pararaton dalam bentuk serat itu menggunakan wawadi yang menunjuk pada yang sama. Bersinarnya rahasia atau wawadi itu dalam Pararaton dalam bentuk gancaran atau dalam bentuk prosa itu diistilahi dengan kata mubiar hamuruk, ya. Ada kata muruk, ya, hamuruk, mubiar. Jadi tidak hanya nyala tapi biar, ya. Misalnya lampunya mati ya, terus waduh kok potong banget ketika biar, wah biar. Jadi mubiar hamuruk, jadi terpancar, ya, terpancar. Jadi tidak hanya kelihatan seperti bernyala, ada api begitu, tapi memancarkan. Inilah yang membuat Anggrok itu bertanya-tanya, wanita apa ya yang kayak begini ini, yang rahasianya mengeluarkan rahasianya mubiar hamuruk. Ini pertanyaan besar yang Anggrok sendiri tidak mampu menjawabnya. Dia menyaksikan, tapi tidak mampu menjawab makna apa di balik rahasia yang mubiar hamuruk. Nah, saya tadi sudah saya sampaikan bahwa ada hubungan yang sangat dekat antara Anggrok itu dengan Logawe, ya. Logawe mengaku anak terhadap Anggrok yang tadi saya kutipkan tadi, kutip dalam Pararaton, yang Logawe sendiri sempat menyebut ingsun aku anak sirakaki, ya gitu ya. Jadi saya Logawe mengaku anak kepada Anda, gitu ya. Anda itu ada Anggrok gitu ya. Nah, oleh karena itu hubungan antara Anggrok dengan Dangyang Logawe itu bukan hanya orang yang sempat ketemu saja,
tapi diaku anak dan menjadi dalam tanda petik semacam konsultan. Ya. Jika ada yang kesulitan, ada pertanyaan yang tidak mampu menjawab, maka tempat bertanyanya antara lain kepada Dang Yang Logawe. Apalagi Logawe seorang rohaniawan. Maka bertanyalah Angrok kepada Logawe tentang makna dibalik rahasia yang Mubyar Hamuruk itu. Ya itu. Ini poinnya di sini. Apa jawab Dang Yang Logawe? Logawe mengatakan bahwa perempuan yang demikian yang memiliki petanda demikian itu adalah Stri Naraswari. Ya, Stri Naraswari. Stri itu sebutan untuk perempuan yang pada masa sekarang menjadi istri. Kalau istri dalam arti pasangan dari suami itu ada juga pawestri, ya. Jadi stri itu bisa gadis, perempuan biasa, tapi juga bisa istri. Nah, ini adalah perempuan yang demikian. Ini adalah Stri Naraswari, ya. Naraiswari, dia adalah perempuan utama, ya. Dia adalah perempuan utama. Nah, inilah yang mengejutkan Angrok. Oh, berarti ini bukan wanita sembarang wanita, tapi ini adalah wanita utama. Nah, kemudian bertanya lebih lanjut, jika ini wanita utama, maka bagaimana kalau orang memiliki wanita utama? Dikatakan lagi oleh Dang Yang Logawe bahwa siapapun yang menjadi suami dari perempuan ini, dia akan menjadi raja besar, begitu juga sanak keturunannya. Nah, inilah yang sering dikatakan bahwa Angrok itu memiliki rahim emas. Kededes itu memiliki rahim emas, golden gem. Dia memiliki benih golden, ya. Dia memiliki benih emas. Artinya benih yang keluar dari rahimnya itu adalah emas, ya. Karena itu nanti kalau kita lihat, ya, di jejak-jejak penguasa Singasari atau Majapahit, sebenarnya yang bibit unggulnya itu bukan Ken Angrok. Yang bibit unggulnya itu adalah Dedes. Terlepas dari anak Dedes dengan Angrok atau anak Dedes dengan Tunggul Ametung, ya. Yang golden gemnya itu adalah Dedesnya, tengahnya. Ke tengah, kanan kiri. Kanannya ala Angrok, katakanlah gitu, ya. Kirinya adalah Tunggul Ametung. Memang ada lagi nanti, tapi sisipan banget dengan perempuan lain, yaitu Ken Umang, ya dah. Tapi Ken Umang itu garis putus dah, tidak terus dah. Nah, yang terus sampai masa Singasari akhir, terus lagi nyambung sampai Majapahit, itu ya dua ini aja. Dan nanti dua ini akan ketemu dah, karena ada perkawinan silang. Misalnya perkawinan silang antara keturunan Angrok, Angrok Dedes dan Dedes Tunggal Ametung itu adalah pada perkawinan antara Raden Wijaya dengan putri-putri Kertanegara. Ini dua garis itu ketemu, sehingga ketika masuk Majapahit itu betul-betul kayak Dedes dengan kanan kiri gitu, ya. Kanan kiri oke, kanan oke, kiri oke gitu, ya. Nanti ketemu. Nah, jadi sudah menyatu kedua ini. Nah, inilah yang menjadi petunjuk kepada kita bahwa rahasia itu memang sesuatu yang penting, karena yang terlahir dari itu, ya, karena itu nggak dengkul, karena itu kalau nggak betis itu, karena wah betisnya murup kan, yang berkembang kan gitu, ya. Nih kentolnya murup gitu, ya. Nggak ada hubungan apa-apa kentol itu dengan keturunan, iya tak? Dengan genealogis yang punya hubungan dengan keturunan itu bukan kentol. Kentol nggak lahir dari bayi nggak betul kok kentol, ya. Tapi dari rahasia, begitu juga proses terbentuknya bayi atau keluarnya bayi kan gitu. Nah, karena itu digambarkan betul-betul rahasia atau wawadinya. Dan itu Mubyar Hamuruk, inilah yang dalam konsepsi Hindu atau Buddha sesuatu yang bersinar itu adalah peraba. Ini adalah peraba. Jadi kemaluan yang memancarkan peraba. Peraba itu tanda macam-macam, tanda kesucian, keagungan, macam-macam lah. Itu. Jadi inilah Stri Naraswarinya itu di sini, ya. Jadi ini yang memancar itu petanda keagungan itu. Karena ini perempuan agung, maka yang lahir dari perempuan itu akan agung pula. Nah, seterusnya. Ini yang saya kira perlu kita pahami bersama, sehingga makanya terus bibit bobot-bobot itu jadi penting gitu, ya. Wah, ini memang itu unggul, ya. Nah, karena itu Dedes itu dengan Sopo, ya, dengan Angrok ya dadi, dengan Tunggal Ametung ya dadi juga turunannya. Nah, ini yang pertama, ya. Jadi itulah Dedes itu disebut-sebut sebagai perempuan yang utama. Nah, satu hal lagi, ya, keutamaan Dedes itu di samping saya lanjut lagi, ya. Nampaknya Angrok itu juga nggak hanya percaya
apa yang ya dia percaya ya apa yang disampaikan oleh Dang Yang Logawe, bapak angkatnya itu. Tapi Angro juga orang yang reject ya. Orang yang reject. Apa yang dikatakan Logawe itu ditanyakan juga menurut akademisi Logawe, yang akademisi kan, rohaniawan unggul ya. Dia sampai tanya yang bukan non akademisi, orang biasa. Angro juga menanyakan hal yang pertanyaan yang sama itu kepada bapak angkatnya, salah satu bapak angkatnya, yaitu Bangu Samparan. Takok nih dari Bangu Samparan, karena Bangu Samparan kan bapak angkatnya juga ya. Jadi kalau tadi saya sebut bapak angkatnya itu mulai Lembong, Bangu Samparan, kemudian ketemu lagi Pupalot, kemudian Dang Yang Logawe, itu bapak angkat yang kedua lah katakan itu. Jadi Angro datang untuk menemui Lembong, ayah angkatnya yang kedua, di satu tempat yang namanya masih ada sampai sekarang, di Karuman. Di Karuman, di Telogomas ya, di sebelah baratnya SPBU Telogomas itu ada kampung Karuman, ada jejak arkeologis juga di situ. Nah, ketemu bapak angkatnya, dan bapak angkatnya itu sempat terkaget-kaget kedatangan Angro. Angro itu loh setelah meninggalkan keluarga Lembong, belas gak tahu dihampiri gitu, sehingga ditanya, kalau orang Jawa kok janur gunung gitu kan ya, kalau ada sebutan gitu ya. Udah lama tidak ketemu, nggak pulang terpulang itu kan kok janur gunung kok. Kenapa kok tiba-tiba kamu pulang setelah meninggalkan rumah itu sekian lama? Itu kan sudah belasan tahun loh. Angro meninggalkan paling tidak 10 tahunan lah. Itu ada satu daerah Sawarna, terus pulang macam-macam, terus ke sana, terus kemudian dia nanyakan kepada ayah angkatnya Bangu Samparan tentang fenomena yang sama. Kalau ada perempuan yang begini-begini ini maknanya apa? Jawaban ya. Jawaban dari Tunggul Amet, jawaban dari Bangu Samparan persis dengan jawaban dari Dang Yang Logawe. Ini kan terverifikasi dah. Menurut ahlinya yaitu Dang Yang Logawe itu adalah Sri Nareswari. Menurut yang awam yaitu Bangu Samparan, Sri Nareswari juga terverifikasi. Nah, inilah yang akhirnya Angro menjadi berkesimpulan, berarti ini adalah apa yang kita sebut sebagai key, sebagai kunci. Iya tak? Kalau saya mau jadi raja, kuncinya ya di perempuan ini dah. Iya tak? Karena siapapun yang menikahi, bahkan dikatakan laki-laki hina sekalipun, nah gitulah. Oh, kalau aku dihina dan sebagainya, kalau saya nikah ini menjadi raja besar. Kuncinya kan di wanita ini yang tidak lain ada begitu juga sanak keturunannya. Ini mesti didapatkan loh. Iya kan? Oh, ini sudah punya istri ya, punya suami. Ya, mesti harus direbut dari suaminya. Kalau perlu suaminya disingkirkan. Itulah yang kemudian disampaikan kepada Angro, kepada Dang Yang Logawe. Kepada Bangu Samparan. Kalau begitu saya akan dapatkan wanita ini, Kededes itu. Oleh karena itu saya mohon petunjuk di mana saya bisa memesan senjata sakti untuk menyingkirkan suaminya. Nah, dan yang Bangu Samparan mengatakan adalah temanku. Ada temanku ya, ada temanku yaitu Pugandring yang tinggal di Lulubang yang bisa membantu, yang mungkin ya sangat bisa membantu Anda untuk mendapatkan senjata sakti dan seterusnya ya. Nah, nanti itu pembicaraan lanjut ya tentang Pugandring itu nanti kedodo kalau nanti itu di sesi berikutnya. Nah, saya ingin tambahkan lagi. Jadi keutamaan Dedes itu dengan demikian bermacam-macam ya. Kan Dedes itu secara fisik itu digambarkan cantik ya. Cantik ragawi, ayu hanurus, listu hayu ya, dan seterusnya, atau hayu saja. Nah, itu menggambarkan kecantikan, bahkan kecantikannya melebihi kecantikan dari yang sasadara, melebihi kecantikan dari rembulan itu ya, dari rembulan. Nah, jadi dia cantik secara ragawi, tapi dia juga cantik secara non ragawi ya. Oleh orang Jawa di kepribadian itu seringkali disebut dengan inner beauty gitu ya, punya inner beauty. Nah, inner beauty-nya apa? Dia disebut-sebut sebagai wanita utama. Bahkan para ratan menyebut ini yang sangat perlu untuk kita pahami bersama. Dedes itu adalah orang yang mendapatkan karma amamadhangi ya. Jadi perilakunya tercerahkan, padam ya.
ya, tercerahkan. Ini kalau dalam Buddhisme ini mendapatkan Buddha, seperti sang Buddha di bawah pohon Bodhi yang mendapat pencerahan. Karmanya, perilakunya tercerahkan, ya, tercerahkan. Mengapa tercerahkan? Karena Candidates itu matang dalam ilmu. Mengapa matang dalam ilmu? Karena tamat, ya, khatam kalau di Islam. Khatam yang disebut dengan Paramitayana. Tidak hanya sampai ke tataran 4 catur paramita, tapi sampai dasa paramita. Dapat tercerahkan. Jadi cantiknya itu adalah outer dan inner. Ya. Outer beauty itu raganya dia ayuan lulus, kemudian dia inner beauty dia itu orang yang karmanya tercerahkan, sehingga utamalah, gitu ya. Yang namanya utama itu. Nah, oleh karena itu kalau jadi saya jadi teringat begini. Pada masa lalu kalau kita lihat kitab-kitab susastra itu ada apa yang disebut dengan katuranggan, termasuk katuranggan yang wanita itu ya. Jadi ada beberapa kategori tentang perempuan ya. Itu wah ini wong itu ini anu nih katuranggane aswa. Aswa itu jaran, oh berapa enggak jaran. Gitu. Karena itu kuda betina. Gitu. Tapi yang perempuan yang baik, perilakunya baik itu adalah Padmini ya. Seperti bunga mawar merah yang merekah. Nah, Candidates itu masuk pada kategori Padmini Stri, wanita yang Padmini. Nah, inilah yang disebut sebagai wanita utama. Nah, jadi inilah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kemudian menjadi pendorong Angrok untuk mendapatkan Candidates yang nantinya Candidates itu akhirnya diambil Angrok itu dengan jalan ya tidak ada pilihan lain kecuali menyingkirkan pemiliknya. Karena pemiliknya itu adalah Tunggal Ametung, maka Tunggal Ametung mesti disingkirkan. Ada kemungkinan bahwa Angrok menyingkirkan Tunggal Ametung itu ketika Candidates itu masih sedang hamil tua, atau kalaupun sudah melahirkan masih melahirkan muda. Pertanyaannya, kalau Candidates itu setia kepada Tunggal Ametung, kenapa Candidates tidak ikut Bilapati ketika suaminya meninggal? Iya tak? Dulu kesetiaan kan digambarkan dengan melakukan Bilapati, Labogeni, Sati dan seterusnya. Kenapa Candidates tidak? Candidates gugur kewajiban itu. Karena apa? Bilapati itu tidak boleh dilakukan oleh wanita yang sedang hamil atau punya anak kecil yang belum lepas dari susuannya. Ya, kita masih ingat bagaimana Siti Sundari itu sampai menyesal sekali karena tidak bisa mengikuti suaminya untuk berbilapati. Karena dua anak, gitu ya. Kok nyesal, kenapa aku dua anak? Aku tidak bisa mengikuti suami untuk bilapati, itu menyesal karena tidak diperbolehkan. Candidates itu tidak diperbolehkan melakukan bilapati. Kalau wah ini Candidates itu nggak setia pada suaminya, kalau setia kan dia ikut mati. Dia tidak bisa melakukan itu karena sedang hamil muda, sedang hamil Tunggal Ametung. Ya. Nah kemudian saya lanjutkan sedikit. Oleh karena Tunggal Ametung disingkirkan, maka konsekuensi logis dari apa yang disebut sebagai istri jarahan, iya tak? Jadi kalau kemudian Angrok mendapatkan Candidates itu ya udah itu istri jarahan, yang menang mendapatkan istri dari pihak yang kalah. Jadi Candidates dengan demikian mengalami dua perkawinan sekaligus ya, pernah mengalami kawin lari, tapi pernah mengalami juga sebagai perkawinan lewat istri jarahan, gitu ya. Nah celakanya yang menjarah itu adalah pembunuh suaminya. Yang Candidates tahu akhirnya senario itu, walaupun kambing hitam itu ke kebu hijau, tapi Candidates akhirnya juga tahu setelah nikah dengan Angrok itu bahwa dibalik yang tampak-tampak itu sebenarnya. Oleh karena itu nah ini menjadi dilema besar bagi Candidates ya. Candidates itu semula diambil istri oleh orang yang sebenarnya tidak pacaran dulu ya, lewat kawin lari, tapi kemudian dia sudah mencoba mencintai sampai kemudian hamil dan seterusnya. Tapi begitu cintanya tumbuh gitu ya, kemudian suaminya meninggal karena karena satu peperangan dibunuh, dan celakanya dia kemudian diambil istri oleh pembunuh suaminya. Ini kan bayangkan ya, itu adalah satu yang sangat berat. Tapi Candidates lagi-lagi dia realistis, karena realitanya Candidates itu kan jatuh ke tangan Angrok, itu realitanya. Karena itu Candidates pun akhirnya juga tidak ada pilihan lain untuk mencintai suaminya yang baru.
cobaan berat lagi itu ketika apa? Justru ketika anak yang lahir dari suaminya terdahulu, yaitu Anusapati, bertanya mengenai siapa pembunuh bapakku. Ini kan hancur, iya tak? Hancur. Kalau dia ngomong jujur, padahal sudah lama sekali disembunyikan ya. Anusapati sampai gede nggak ngerti ya, dan mungkin nggak tahu siapa yang kemudian sentang-senting itu, sampai Anusapati bertanya siapa pembunuhnya. Mungkin juga sempat curiga kepada Angrok, dan Kendedes akhirnya nggak ada pilihan lain. Apakah jujur pada anak, apakah menipu pada anak untuk melindungi. Akhirnya tidak ada pilihan lain. Kendedes mengatakan yang sesungguhnya pada Anusapati bahwa ayahnya meninggal karena Ken Angrok, yang padahal Ken Angrok itu adalah suaminya yang sekarang sudah dicoba untuk dicintai sepenuhnya. Inilah hancur sebagai perempuan secara hati ya, secara batin. Oleh karena itu saya katakan bahwa sebenarnya ada tragedi asmara secara psikologis ya, psikologi asmara ya ini ya. Di Kendedes kelihatannya waduh ayu, dirabi penguasa, rabi maneh oleh penguasa maneh. Tapi jangan lupa bahwa ada yang sangat berat, terutama ketika yang terakhir itu hancur Kendedes itu. Oleh karena itu setelah Ken Angrok itu kemudian disebut dengan Lineng ing Dampakanaka ya. Lina itu artinya meninggal. Dampa itu dampar, itu bangku ya. Kanaka itu emas. Jadi yang meninggal di bangku emas itu artinya di singgasana karena dibunuh oleh anak tirinya ya, oleh Anusapati itu. Ya sudah, kemudian Anusapati naik. Pilihan Kendedes, dia melihat bahwa keraton itu bukan merupakan ruang yang dingin ya, yang menyejukkan, panas gitu ya, seperti ruang yang tidak nyata berhasil ya, panas banget. Karena itu pilihannya seperti pilihan yang lazimnya orang Jawa, apa? Tetirah ya, tetirah, kembali ke tempat asal, tutup kendang, buka kendang itu kok mulai ditutup kendang di tempat yang sama. Dia meninggalkan Panawijen karena menikah, dan kemudian di masa tuanya. Nah, ini yang diceritakan di cerita lokal, oral. Ya, Pararaton tidak membacakan, karena itu saya katakan ini yang pasca Pararaton. Jadi ada oral yang pra Pararaton, ada orang yang pasca. Nah, oral yang pra Pararaton itu mengatakan bahwa Kendedes kemudian tetiranya kemana? Kembali ke Panawijen. Dia kemudian melakukan apa disebut dengan rememori. Dia ingat sering duduk di pinggir sendang ketika dia kecil, mandi di situ dan seterusnya, sampai pada akhirnya Kendedes moksa menghilang di sendang yang bersangkutan. Ini luar biasa. Jadi sendang Dedes itu menjadi apa yang saya sebut sebagai tutup kendang, pembuka dan pengakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.